Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom anak-anak muda. Shalom anak-anak muda yang menonton live streaming ini. Hari ini kita kembali lagi di ibadah pemuda online. Saya menyapa shalom untuk kita semua. Boleh lambaikan tangannya. Hari ini boleh teman-teman like, share ke teman-teman yang lain supaya yang lain bisa menyaksikan ibadah ini. Kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Amin. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat hari ini Tuhan. Kau boleh tibakan kami Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, teman-teman kami yang sedang menonton live ini Tuhan, malam ini Tuhan Yesus, boleh merasakan Tuhan apa yang kami rasakan di tempat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap pujian kami, pengagungan kami Tuhan Yesus kami persembahkan hanya bagi-Mu ya Bapa. Engkau berkati Tuhan setiap anak-anak muda Tuhan Yesus yang saat ini Tuhan boleh menonton Tuhan Yesus. Biarlah terjadi sesuatu yang baru dalam hidupnya ya Tuhan. Sesuatu yang membangkitkan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan banyak orang yang diselamatkan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau mulai ibadah kami ini hanya di dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian kami Tuhan tak bisa membalas Engkau. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia, Kau berharga Tuhan dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal. Sama-sama kita katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, Kau dekat Tuhan dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh
Sungguh indah Tuhan yang kau pikirkan. Tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar, amin, pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam Tuhan, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, lalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, kau indah Tuhan, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, haleluya. Kau indah Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Bapa. Dengan apa kami balas Tuhan setiap kebaikan-Mu Tuhan Yesus, pertolongan-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Kau sungguh indah, betapa ku mengagumi-Mu Tuhan, betapa ku rindu hadirat-Mu Bapa. Selamanya ku menyembah-Mu Yesus, ku memuji nama-Mu Tuhan. Selamanya kami puji Kau Yesus, selamanya kami sembah Tuhan, Kau yang layak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan
tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kami mau setia Tuhan, kami mau setia Tuhan sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Kami mau setia Tuhan, ku tetap setia untuk melayanimu. Selamanya Tuhan kami mau setia, selamanya Tuhan kami mau sembah Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan apa yang kami persembahkan Tuhan Yesus itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan saat ini kami mau sharing Tuhan Yesus satu sama dengan yang lain Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan apa yang kami sampaikan Tuhan boleh didengar baik Tuhan Yesus oleh teman-teman kami Tuhan yang mendengar hari ini, yang menyaksikan live ini Tuhan Yesus. Biarlah semuanya boleh diberkati Tuhan. Dan Tuhan Yesus kami mohon Tuhan Engkau berkati kami, setiap kami yang akan sharing. Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan Tuhan, agar apa yang kami sampaikan Tuhan sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sharing. Yang mau sharing sama-sama kita katakan amin. Topik kita hari ini apa Kak? Relationship. Yes. Hari ini topiknya sangat menarik karena di kalangan anak muda relationship itu sangat asik ya kalau dibahas ya. Banyak hal yang buat kita kayak kalau udah bahas relationship itu kayak pengen nanya banyak gitu Kak. Kak gimana sih gini, apa sih Kak yang gini. Nah saat ini kita mau bahas topik yang sudah lama-lama kita pengen bahas juga ya. Dari kemarin-kemarin kita udah bahas-bahas ini juga. Dan hari ini kita bahas bersama teman-teman semua yang menyaksikan live ini. Oke, ada di sebelah saya ada Kak Lydia Boru Silitonga. Di sebelahnya lagi ada Kak Lasmaria Boru. Hai Kak Las. Kak Lasria Boru apa Kak? Tonang. Ya, di sebelahnya lagi ada pembina kita, Abang Johannes Panjaitan. Baiklah, hari ini kita mulai Bang. Silakan Bang. Ya, shalom teman-teman semuanya. Shalom. Hai. Itu lucu banget ya, sapaan seperti itu. Ya, jumpa lagi buat teman-teman semua, teman-teman adik-adik, ya, bro, sis, apa lagi? Sister, dan lain sebagainya ya. Ya kita ketemu lagi, nggak terasa ya nih seminggu cepat berlalu ya. Iya kayak gitu. Iya, ini udah ketemu Sabtu lagi, baru ketemu Sabtu yang lalu. Perasaan ya? Masih ngobrol kemarin gini ya. Iya. Tapi ini kita santai aja. Ini teman-teman juga yang menyaksikan boleh tanya di kolom komentar. Siapa tahu mau nanya.
Bang, gimana sih kalau relationship gini-gini boleh juga komen di bawah, kita akan bahas satu persatu. Oke, Bang, silakan. Ya, saya sampaikan sebentar aja ya tentang itu. Nah, saya sampaikan tema kita relationship itu hubungan ya. Yes, hubungan. Kalau bahasa anak mudanya pacaran atau apa lagi ya? PDKT. PDKT dan lain sebagainya ya. Nah, yang penting seperti ini kayaknya lanjutan minggu lalu ya, Sabtu yang lalu. Iya, benar. Ya. Jadi Karena kayak berepisode gitu iya, ya. episode betul. Sabtu yang lalu kan kita bahas tentang ini juga ya. Iya. Cuma kali ini kita tentang yang lebih khusus lagi karena kenapa? Karena ya pacaran anak muda ya sah aja ya, namanya pacaran, namanya mencari calon pendamping hidup. Yes. Yang jelas harus beda jenis kelamin ya. Itu yang kita intinya. bahas minggu lalu ya. Iya. Dan itu yang paling utama. Paling utama, iya. Paling utama itu harus beda jenis kelaminnya, jangan sama. Kalau sama berbahaya kata nenek ya. Melanggar aturan ya. Ya, melanggar aturan langit dan bumi. Waduh, ngeri nih kayaknya ya. Kayaknya ada sanksinya kalau melanggar aturan seperti ini. Nah, jadi teman-teman ya dalam hal-hal seperti ini ya banyak pandangan sih, tapi bagi kita ya, kita kan kena sharing, kita boleh sampaikan pendapat kita masing-masing tentang hal berpacaran gitu ya atau pertemanan. Nah, boleh aja karena firman Tuhan juga bilang tidak baik manusia itu seorang diri ya. Kalau Makanya Tuhan ciptakan Hawa untuk si Adam. iya, Tuhan ciptakan Hawa. Tuhan ciptakan kami untuk para kamu. Ya mana tahu nanti yang nonton ini ada jodohnya di antara yang dua ya, bukan yang tiga, yang dua. Ya. Nah seperti itu. Nah tapi yang jelas harus beda ya, laki-laki dengan perempuan. Jangan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Ya bisa rusak negara ini kalau seperti itu ya. Nah karena kenapa teman-teman ya? Karena kalau hal-hal seperti itu ya, misalnya laki-laki berpacaran dengan laki-laki, terus perempuan berpacaran dengan perempuan, itu menular. Hati-hati ya guys ya, itu bisa menular. Ya, bisa menular, nanti bisa seluruh komunitas itu bisa rusak jadinya, saling menyukai sesama. Seolah-olah sudah kehabisan stok laki-laki di dunia ini, atau kehabisan stok perempuan di dunia ini. Nah seperti itu ya kan teman-teman ya. Iya. Nah, jadi yang jelas harus beda jenis kelaminnya, jangan sama. Nah itu paling inti lah dalam hal membangun suatu hubungan. Ya, bersahabat boleh ya kan, bersahabat dengan teman mungkin Kayak kita nih. Nah ini mereka bersahabat, ya tapi ada batasannya, ya kan. Iya. Sama seperti laki-laki dan perempuan juga kalau pacaran ada batasannya, Iya, ya kan pasti ada. Nah seperti juga bersahabat ada batasannya, jangan dibawa kemana-mana seperti orang lihatnya, mereka kok kompak sekali, ya kemana-mana sama, naik sepeda motor sama-sama, bahkan kalau yang anak kos tidur satu kamar. Ini dalam hal sesama jenis ya kan, misalnya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan sudah berani satu kamar gitu ya. Mungkin orang pikir mereka sama-sama perempuannya atau sama-sama laki-laki, nggak masalah lah. Orang berpikir, tapi kembali hati siapa tahu. Mereka dalam hati mungkin sudah saling mencintai. Itu namanya Kayak aneh. saling ya? memiliki gitu ya. Langsung saling memiliki. Nah, kalau teman-teman sudah memiliki rasa seperti itu sangat susah dihilangkan. Ya, sangat susah dihilangkan. Benar. Nah, yang pertama yang agak sedikit lah melenceng dari relationship ini. Nah, saya mau bahas sedikit kenapa orang bisa memiliki kelainan seperti itu. Ya, misalnya ada yang tangannya agak keriting, agak keriting gimana ya? Laki-laki ke perempuan, kayak gaya perempuan, baru perempuan kayak laki-laki, itu kadang banyak faktor hal. Iya. Ya, faktor hal. Mungkin Lydia bisa kasih tahu coba. Mungkin yang pertama kan makanya ada dibilang kan Bang, pendidikan pertama itu adalah keluarga. Mungkin dari awalnya dari keluarganya,
dan dari lingkungan setempatnya. Mungkin lingkungan tempat tinggal dia dulu dari kecil itu hal-hal yang begitu, atau teman-teman bermainnya bisa jadi ada banyak faktor. Kalau itu Pastor ya gimana kira-kira pandangannya tentang itu? Yang laki-laki suka sama laki-laki, perempuan gimana? Coba pandangannya gimana? Dari pergaulan juga gimana ya, kayak dulu aku merantau di Batam, yang seperti itu banyak teman aku, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Terkadang kalau aku bertanya kenapa kok mau berhubungan sama yang seperti ini, apa sih yang kalian nikmatin dari sesama jenis? Ada katanya memang udah bawaan hormon kali ya, entah apa katanya gitu kan. Terus satu karena pengaruh ini juga ya, ada yang broken home, keluarga mungkin terjunnya ke pikiran-pikiran negatif, udah kayak mana lah gitu kan. Jadi menghilangkan rasa kekecewaan terhadap keluarga itu ya dengan cara melampiaskan dengan sesama jenis yang mulai disukain dia. Dan ada juga keturunan yang seperti abang bilang menular, itu keturunan juga ada katanya. Asalkan jangan sesama itu bisa punya keturunan, nggak Yes. bakalan mungkin bisa ya, Yes. nggak bakal mungkin. Kalau sesama Secara jenis nggak bakalan biologis bisa. udah nggak akan bisa. Nggak bisa ya. Karena kenapa? Secara ini Karen nih orang biologi ya, dia mahasiswa biologi, ya jadi tahu. Lydia sarjana kesehatan masyarakat, ya. Itu ini mungkin dia bagian dari tim kelurahan di sini ya. Jadi bisa memantau Tim sukses. tim sukses ya. Bisa memantau masyarakat di sini gimana kehidupannya ya. Hebat ya. Nah, seperti mungkin Karen coba gimana menambahinnya. Kenapa Ini bisa orang seperti itu? Kenapa bisa gitu ya? Kayak Kak Ola tadi bilang kalau bahwasannya faktor keluarga dan faktor lingkungan. Ada orang yang karena kalau menurut aku ya, kalau faktor lingkungan itu tergantung orangnya gitu. Jadi kayak misal aku gabung sama Kak Lydia yang orang-orangnya itu maaf kata lesbian gitu kan. Aku gabung nih sama orang-orang Kak Lydia. Nah, waktu aku gabung, mereka kayak suka sama aku, Kak Lydia suka sama aku. Nah, tergantung akunya. Aku masih normal gak? Berpikir gak kalau bahwasannya aku itu ciptaan Tuhan yang mulia, yang dibayar Tuhan dengan harga yang mahal. Aku masa suka sama Hawa gitu kan. Maksudnya perempuan sama perempuan, itu secara akal pikiran pasti muncul gitu. Oh nggak boleh, pasti dalam hati kecil kita, oh nggak boleh, aku nggak boleh suka sama kakak ini walaupun kakak ini suka. Aku hanya bisa mengagumi, bukan buat perasaan gitu. Jangan Jadi baperan lah ya. iya jangan baperan gitu kan, karena kalau udah lari ke baper ini kayaknya susah baliknya Bawa gitu. hati ya, Iya, pakai hati. iya betul. Tergantung orangnya gitu. Jadi kalau masuk ke lingkungan yang satu, tergantung yang orang yang masuk responnya gimana. Kalau dia iya aja masuk gitu, berarti memang dasar orangnya pengen gitu kan. Tapi kalau misalnya dari dalam hati udah ngerti gitu kan, bahwasanya laki-laki sama perempuan sama laki-laki, bukan perempuan sama perempuan gitu. Jadi itu sih kalau menurut aku di bagian lingkungan gitu. Kalau di bagian keluarga kayak kakak bilang tadi broken home gitu kan. Karena aku kuliah di kota metropolitan ya. Jadi banyak orang-orang yang aku temui gitu. Banyak juga teman-teman aku yang broken gitu. Mereka pelariannya memang ada yang sebagian ke situ, ada sebagian yang ke narkoba atau jenis-jenis lainnya gitu kan. Tapi kalau menurut aku gara-gara broken home jadi kayak gitu kayaknya kurang masuk akal gitu ya. Kurang etis. Iya, kurang etis. Maksudnya gimana sih? Emang udah sampai gimana sih brokennya makanya saling suka gitu antara
eh, apa kurang kasih sayang ibu gitu kan. Misal kurang kasih sayang ibu, jadi dia laki-laki jadi kayak banci, larinya ke laki-laki gitu. Jadi pengennya kurang kasih sayang bapak, jadi kayak cowok, perempuan jadi kayak cowok, terus pengennya sama cewek gitu kan. Mungkin ada faktor gitu juga sih, ya menurutku. Iya benar. Karena kan broken home juga karena dari kecil dia udah Iya. melihat kedua orang tuanya ribut, berantem, dia tuh memiliki kayak trauma. Iya, jadi kayak misal aku kayak broken gitu, atau keluarga, atau ada keluargaku yang broken gitu kan, aku kurang kasih sayang bapak, aku pengen aku kayak dapat kasih sayang itu, tapi nggak bisa, akhirnya aku pengen jadi kayak bapakku gitu, Jadi laki-laki. akhirnya aku jadi kayak laki-laki, terus datang ke perempuan, memberikan kasih sayang supaya aku bisa mentransferkan apa yang selama ini aku hauskan gitu. Begitu juga sebaliknya perempuan. Gitulah gitu. caranya menular laki-laki. kali ya. Iya. Menular. Ada faktor gitu juga. Ada faktor-faktor yang mungkin mendasari itu ya. Iya. Jadi terbentuklah lesbian, terus LGBT gitu. Nah, itu mungkin sampai situ dulu ya. Nah, selanjutnya kalau teman-teman tahu ya, nah gimana cara mereka PDKT gitu ya. Saya udah berapa kali tanya teman-teman ya, teman-teman yang perempuan, bagaimana cara perempuan yang kelainan seks ini atau yang lesbian ini PDKT dengan perempuan yang lain gitu kan. Yang misalnya yang tomboy lah, ya kan ada tomboy. Jadi yang saya tahu mungkin teman-teman punya pengalaman berbeda, nanti boleh cerita ya. Yang saya tahu ya begini ya, dia gayanya seperti laki-laki, berpakaian seperti laki-laki, pangkasnya seperti laki-laki, suaranya digede-gedein kayak suara saya, apa gitu ya. Padahal suaranya, hai gitu ya, tapi dipaksa jadi gede, oh iya, oh gitu ya. Nah tapi seperti itu. Nah kemudian apa terjadi? Dia sudah mulai melirik seorang perempuan, ya. Perempuan tomboy ini sudah mulai dilirik lah, misalnya si Lydia lah ini ya, Lydia, ya. Nah kemudian dia mendekati, dia pakai parfum laki-laki, yang kalau perempuan mencium aroma wanginya, Wih, wow, wangi sekali. Tertampar-tampar. macho men, gitu, macho men. Biasanya kan Gitu kalau kan? cewek kan dari penciuman dulu ya, Iya. ngalir ke otak merangsang kebayang. jadi kayak Dari mata turun ke mabuk hati. kebayang. Iya. Mabuk kepayang kata itu Lasria ya. Nah seperti itu. Nah kemudian yang terjadi, dia mulai memberikan perhatian. Sebenarnya sama sih modus laki-laki ya. Gimana laki-laki mau PDKT kepada seorang perempuan, sama mereka buat seperti itu. Ya, orang-orang lesbian ini sama mereka buat. Mereka buat nyaman, mereka ngajak jalan, terus apalagi ya kira-kira kalau yang perhatian lebih. Terus apa lagi kira-kira yang punya pengalaman? Apalagi kan perempuan-perempuan yang lama menjomblo. Iya betul betul. Sekalinya dikasih perhatian Iya, penuh. bener. BTT, butuh tati tayang. kayak saya pernah ya, kayak temen aku tuh pernah sharing, dia pernah dideketin sama orang yang kayak gitu. Katanya kalau misalnya kita yang normal dekat sama cowok lain, katanya dia cemburu itu abis-abisan gitu. Pasti itu, pasti. Iya, Betul, jadi betul. misal contoh, kakak perempuan ya. yang lesbian, contoh lesbian. Terus kakak deketin aku yang normal, aku suka ke contoh Abang Jo. Kakak cemburu abis-abisan sama aku, apapun dilakukan gitu loh. Itu pengalaman temen aku, gitu. Gitu ya. Iya ya. Jangankan cemburuan, kalau putus dengan sesama jenis pun itu bakalan hancur habis-habisan. Iya. Sama seperti putus. patah hatinya Iya. banget lah gitu ya. Iya. Patah hatinya pakai Banget, banget gitu ya. Lengkap komplit di situ. Iya betul itu. Makanya itu bahayanya kalau memiliki kelainan apalah kita bilang, kelainan seks gitu ya, suka sesama gitu, terlalu bahaya. Tapi nggak tahu kenapa juga bang, waktu aku di perantauan itu benar-benar kayak gini ya, nggak tahu kenapa dalam pribadiku seperti ini. Waktu teman aku di Batam banyak bang yang namanya lesbian, tapi yang homo nggak pernah aku dapat. Nggak tahu kenapa aku tertarik loh sama si cowok
cowok yang menjadi cowok gitu kan, cewek yang menjadi cowok. Aku pernah kayak, pengen lo Pengen merasa. tahu alasannya. Bukan pengen tahu alasan, Mulai menjurus ke situ. mencoba, pengen mencoba. Oh, karena si yang menjadi cowok ini baik banget. Lebih baik yang menjadi cowok daripada cowok benaran. Laki-laki yang seperti Bang Jo ini, lebih baik itu cowok yang menjadi jadian daripada cowok yang asli. Ya, itu udah gua Betul. pengen. Udah berapa teman aku, malah aku pengen, aku pengen loh. Tapi itu nggak kuungkapkan ke dia, Iya, enggak. iya. Tapi pengen jadi lesbian, aduh kayak mana ya, pengen coba gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa memang nggak jadi gitu. Tapi aku selalu mengungkapkan kalau aku suka sama cewek itu, kalau dia cantik apa, aku pasti langsung ungkapkan, kau cantik kali loh, aku suka loh liatnya gitu kan. Nggak tahu kenapa aku langsung ya orangnya langsung belak-belakan gitu, mengungkapkan bahwa wanita itu memang cantik, apalagi kalau dia itu jadi-jadian cowok cewek yang jadi cowok itu kuungkapkan aja, kamu cakep banget ya, kalau kau jadi laki-laki perfect banget loh. Andai kan bisa, dalam hati ya, andai kan bisa, aduh pengen coba gitu, karena perhatian mereka itu lebih nyaman daripada laki-laki yang benaran. Iya. Tapi lain cerita yang laki-laki yang kenal sama Tuhan Yesus ya Iya, ceritanya. benar. Ya, betul. Makanya itulah betapa mengerikannya yang mempunyai kelainan ini ya. Nah, makanya teman-teman semua ya, mungkin saat ini engkau mengalami rumah keluargamu berantakan, mungkin ayahmu mengecewakan engkau, ibumu mengecewakan engkau, ya ingatlah masih ada Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Makanya jangan pernah memiliki niat untuk, misalnya engkau perempuan memiliki niat untuk menjadi seperti ayahmu, ya menjadi seperti laki-laki, engkau yang laki-laki berniat untuk menjadi seperti ibumu, menjadi perempuan, jangan ya. Terimalah keadaanmu laki-laki, perempuan, ya. Jangan pernah berubah sedikit pun, ya. Jangan pernah berubah sedikit pun. Nah, makanya tetap berpengharapan kepada Tuhan, itulah Benar. intinya. Jadi kayak intinya itu kayak kita cari kasih, cari kasih yang lebih, Iya. tapi nggak kita temui gitu. Jadi jangan pernah berharap sama manusia, karena manusia nggak akan kasih Selalu mengecewakan. kasih yang lebih dari yang kita inginkan. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan itu. Iya, betul sekali teman-teman. Makanya saya sering ucapkan ya, minggu lalu juga saya ucapkan, kalau nggak kebetulan engkau mendengar pada saat ini, ya, bagi engkau yang punya niat seperti itu, engkau mendengar hari ini, berarti Tuhan Yesus mengasihi engkau, Iya. ya, untuk memberikan engkau kesempatan untuk berubah. Satu lagi ya, karena firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Makanya hati-hati pilih komunitas, hati-hati pilih teman bergaul, ya, hati-hati, itu sangat mempengaruhi. Sama disampaikan tadi teman-teman sekalian tadi ya, teman-teman itu teman-teman kita. Nah, saya punya kakak rohani, dia berkata seperti ini teman-teman, ya. Saya tahu masa depan seseorang itu gimana, katanya gitu. Caranya gimana? Saya tanya, gimana kak? Caranya seperti ini, kasih tunjuk sama saya 5 temannya. Saya sudah tahu masa depannya gimana ya. Kalau temannya nggak beres, misalnya nggak beres semua, ya udah masa depannya suram. Nah seperti itu kan. Nah makanya kalau kita berteman dengan orang yang misalnya satu di gereja kita juga harus jaga diri ya, karena nggak semua di gereja itu malaikat. Benar. Tapi kita di gereja pasti kita saling menjaga hati, saling menguatkan, ayo semangat ya, kamu lagi susah, ayo semangat, kita doa sama-sama, kita doa rame-rame ya, saling menguatkan seperti itu ya. Nggak mungkin berdoa berdua-dua ya, berdoa berdua ya, itu beda-beda tipis, berdoa berdua ya, kecuali kalau yang pacaran, yang beda jenis, berdoa berdua boleh ya, boleh tapi jangan di kamar ya, itu juga bukan berdoa, jadi berdosa ya. Nah seperti itu. Nah kita tinggalkan dulu masalah yang sesama itu ya, kita kembali yang beda. Nanti terlalu lama kita bahas itu ya, mungkin lain kali bisa kita bahas lagi. Oke, Ya. atau Boleh ada yang di-request, boleh talking, di-request. ada yang komen nggak? Ada yang komen? Belum ada yang komen. Belum ada ya. Oke, yang Oke, mau nanya atau boleh ya.
ini kan kita lagi sharing tentang relationship. Gimana kalau Kak Lydia nih kayaknya pertanyaannya banyak nih guys. Coba Kak Lydia mau tanya apa? Apa ya? Ya nanti dijawab rame-rame ya kan. Jadi kayak yang paling, kalau di relationship ini yang paling enak dibahas itu yang paling lagi melambung tinggi masalahnya. Toxic relationship. Jadi kayak hubungan yang gitu-gitu aja. No, toxic itu hubungan yang laki-laki dan perempuan berpacaran, kayak masih pacaran udah mukulin, itu toxic. Masih pacaran udah ngemaki-maki, itu toxic. Masih pacaran udah kayak nggak pacaran tapi nggak mendukung, itu udah masuk ke pacaran yang toxic. Saya baru tahu tuh istilahnya itu ya, toxic. Toxic. Tapi ada juga yang bilang kayak toxic itu kayak gitu-gitu aja, kayak Pacarannya flat gitu. ya flat. Mungkin bisa masuk juga ke toxic ya. Toxic mungkin bisa diganti juga jadi MMA. MMA yang berantem itu. atau boxer. Berarti intinya Kak belum jadian udah mukul, udah maksa, udah Bahasa-bahasa kotor kasar, lah ya, iya, kasar ya. Bahasa-bahasa kotor, kasar itu kan kayak menyalahkan, misalnya si perempuan yang toksik. Wah, dibilangin semuanya. ini menarik nih. Coba Kojo. Menarik banget. Mungkin Nah. ada yang mau bertanya di kolom komentar. Kita Gimana akan kok bantu jawab. gimana kok hubungan yang toksik, hubungan yang belum apa-apa udah main pukul, kasar, terus suka-suka hati gitu, udah kayak betul-betul udah sama-sama jadian, dia nganggapnya kayak gitu, jadi suka-suka sama pasangannya, gimana tuh? Makanya yang pertama ya, sebelum jadian, nah Perhatikan dulu, bukan perhatikan, ya. dalami Gimana ya? dulu. Nah, jangan langsung asal terima ya, Iya. bukan karena dia mungkin artis di kampus, ya, wow, udahlah aku dapatkan dia gitu ya. Nah, jangan ya. Makanya betul-betul kita harus doakan sama Tuhan, itu yang pertama lah ya. Benar. Yes, benar. Saya punya pengalaman seperti ini ya, teman saya di atas saya lah ya seperti ini. Mereka sama-sama jomblo nih, nah terus dikirim ke suatu daerah gitu ya. Jadi mereka ketemu di situ. Nah terus apa yang terjadi? Mereka merasa, oh ini gini. Tapi mereka gini, mereka berdoa, bukan berdoa bersama. Mereka masing-masing berdoa di daerah masing-masing ya. Pada satu mereka berjauhan. Terus mereka seperti ini. Indah sekali ya, saya dengar kisah mereka. Mereka berdoa seperti ini. Tuhan, kalau dia memang jodohku, pacarku, Tuhan kasih tanda. Nah yang perempuan juga seperti itu. Tuhan, kalau dia jodohku, calon suamiku, kasih saya tanda. Nah mereka cerita sama saya besoknya, ya mereka sama-sama lihat tanda. So sweet banget. Wow. Ya kebetulan hujan, tiba-tiba mereka lihat pelangi. Wow, sama-sama lihat pelangi. Ya itulah tandanya ya. Bayangkan ya, misalnya daerah Pakam dengan daerah mungkin kita lihat di daerah Serimpuan sana atau Tapsel sana, sama-sama bisa ada pelangi. Nggak mungkin kebetulan kan? Iya, benar. Nah itulah tandanya. Akhirnya mereka menikah deh. Nah seperti itu. Nah Semoga satu Tuhan lagi. memberikan tanda yang sama denganku. Satu lagi ya, satu lagi teman-teman, jangan mau berpacaran atau menjalin hubungan dengan orang yang punya obsesi. Obsesi apa? Misalnya obsesi selebritis. Sok merasa selebritis banget gitu ya kan. Oh janganlah, jangan sampai. Padahal dia nggak punya apa-apa. Masa depan suram, medesu. Ya, jangan. Ya, makanya jangan sembarangan, jangan pilih pacar atau pasangan dari pinggir jalan sana, jangan ya. Cocoknya di mana? Tetap di rumah Tuhan, di gereja. Komunitas apa? Komunitas rohani, ya. Jangan merasa, oh dia, maaf ya, oh dia, followersnya banyak ya. Oh iyalah, saya pacaran sama dia aja lah, biar saya juga ikut tenar gitu Karena ya. followersnya banyak. Nah, jangan ya. Nah, satu lagi banyak ya. Kalau sudah mulai ini, teman-teman, makanya pacaran itu jangan langsung berikan 100% hatimu. Iya benar. Ya, Setia jangan. boleh. Kalau bisa 50% aja. Jangan kayak sampai pokoknya kau yang jadi gitu. Jangan sampai memaksakan. Iya. Padahal bukan itu yang terbaik Iya, dari Tuhan. benar.
Misalnya kayak cewek ini ya, cewek ini kan kadang gini. Misalnya cowoknya di Siantar sana, dia di Pakam ini kan. Tiap malam minggu harus datang. Kalau nggak datang, putus atau merujak gitu ya, jangan. Kalau udah kayak gitu, lebih baik ambil gunting, putuskan aja lah ya. Itu udah mengarah ke hubungan toksik gitu. Nah, itu Pemaksaan. maksaan, makanya. Nah satu lagi. Kalau sudah mulai mengarah ke ngomong kasar atau mau memukul, nah kalau sekarang kan zaman sekarang nggak boleh kita sembarangan mukul orang. Pasti kita bisa lapor polisi, kita laporkan dia gitu kan. Nah tapi kalau sudah mulai ngomong kasar, awalnya pasti nggak langsung mukul, awalnya tuh ngomong kasar duluan. Saya punya teman juga seperti itu pengalamannya, temannya sering bilang bahasa-bahasa kasar, kebun binatang misalnya ya, semut kau gitu ya kan, atau lalat kau. Terlalu halus. Ya halusnya ya, jangan beruang kau. Ya, jangan. Kalau udah mulai seperti itu, sudah selesaikan aja lah, nggak usah dilanjutkan lagi. Udah cinta kali bang, gimana? Bahasa Medannya ya, cinta kali aku bang, sama dia bang, gimana? Udah putuskan aja, masih banyak yang lain. Jangan habiskan masa mudamu dengan orang yang salah. Iya benar. Karena kenapa? Nanti udah umurmu udah uzur, uzur pula ya. Umurmu sudah makin banyak, bingung. Akhirnya siapapun jadilah, udahlah. Ya seperti itu. Duda pun jadilah gitu lah. Ya seperti itu ya. Nah jangan ya. Nggak masalah sih sama duda sih nggak masalah. Kalau betul-betul duda yang ditinggal meninggal oleh pasangannya nggak masalah ya. Tapi masih banyak kok yang lajang ya, nggak perlu yang udah pernah menikah. Karena gitu. lebih banyak laki-laki bang. Nah. Lebih banyak laki-laki dari perempuan. Gitu ya. Nah, berarti masih banyak stok, ya kan? Banyak Jadi stok. jangan seperti itu. Nah, terus apa lagi tadi? Memaksa juga sama seperti itu ya. Memaksa harus begini, begono. Janganlah ya. Karena kenapa? Setiap orang itu nggak bisa seleranya sama, Iya. ya, nggak bisa sama. Mungkin teman-teman berpikir seperti ini ya. Aku cari pasangan yang samalah, hobi kami sama, mungkin sama-sama suka ketawa, nggak bakalan Tuhan kasih, percayalah. Iya benar. Yang ada itu mencocokkan diri. Mencocokkan diri, misalnya Lydia nih orangnya pendiam, dapat, nggak mungkin sama-sama pendiam, sempat sama-sama pendiam suaminya, malam kudus, ya seperti itu. Tapi misalnya kalau Lydia nih orangnya rame, dapat suaminya juga rame, udahlah, nggak tidur satu malam. Berantem. Wow, ngomong terus, wow, gitu ya, enggak, pasti Tuhan kasih yang, ya itulah. Misalnya satu pendiam, satu rame. Jadi istilahnya kayak kekuranganku kau tutupi, kekuranganmu aku tutupi. Nah, Bisa itu, sih. iya. Tuhan kayak ngasihnya gitu ya. Iya, nggak mungkin misalnya Lydia nih orangnya baperan, dapat suaminya yang baperan. Lebih baperan lagi. Yang ada dia apa? Menangis semalam. Ya, seperti itu kan. Nah, jadi nggak bakalan ya. Kalau didoakan boleh, Tuhan. Didoakan. Tuhan, saya minta tanda. Dia nggak orangnya. Ya pasti Tuhan kasih tanda lah, seperti itu. Tapi ingat ya, yang laki-laki dan perempuan, ini nggak masalah laki-laki aja ya. Perempuan juga kadang memukul loh. Ya. Iya, ada juga bang. Ada juga perempuan yang mukul. Garang ya. Iya. Misalnya dia tersinggung dikit, dia tampar cowoknya, cas gitu ya. Datang si laki-laki mungkin nggak tega ya kan? Ya udahlah dia diam aja. Tapi ada juga lagi berantem nih. Saya pernah dengar kejadian seperti itu ya. Si cewek nampar cowoknya, duar, datang cowoknya ditampar balik, akhirnya mereka tampar-tamparan. Ya, akhirnya sama-sama punya tanda tangan. Tanda di pipi ada lagunya itu. Oke. Nah, seperti itu. Aku punya pertanyaan nih, Ko. Gimana kita sebagai anak Tuhan memilih pasangan yang betul-betul dari Tuhan? Jadi kayak Tuhan, aku pengen jodoh tapi itu yang dari Tuhan. Penantiannya itu kan lama gitu kan. Kadang kan orang nggak sabar ya. Jadi kayak, aduh Tuhan, umur udah 23, 24, bentar lagi 26 gitu kan. Tapi kok jodohnya nggak datang gitu. Karena banyak ya, aku umur segini aja teman-temanku yang udah tua-tua gitu. Jadi aku banyak
banyak mendengar gitu, mendengar omongan mereka. Aduh deh, umur kakak udah segini tapi jodohnya belum ketahuan, belum kelihatan. Aduh gimana sih dek, kamu sebagai anak Tuhan gini, tolong kasih tahu kakak dong gimana sih caranya untuk menantikan sabar gitu. Maksudnya gimana ya biar gak salah temu lah gitu. Nah, makanya supaya jangan salah atau terlambat gitu, atau kehabisan stok lah istilahnya ya. Nah, makanya mulai dari kita SMA jangan pacaran dulu, tapi melirik boleh. Nah, seperti itu kan. Lanjut ke kuliah, situ udah boleh kita mulai berteman ya, memiliki hubungan spesial gitu ya. Nah, kita bisa lihat gitu kan. Kita lihat. Dan kita harus buat komitmen dan bawa doa. Nah, sama seperti saya dulu ya. Saya ketemu istri saya itu di gereja. Makanya saya bilang tempat yang bagus tuh dapat jodoh tuh di gereja, bukan di pinggir jalan sana, ya. Jadi karena kenapa? Kita anak Tuhan, ya. Kita anak raja, harus juga dapat anak raja juga. Amin. Amin. Nah seperti itu. Ya, jadi jangan sampai kita menyesal gitu kan. Pokoknya intinya jangan sampai kita salah pilih. Karena kenapa? Itu menyesalnya seumur hidup. Nah seperti itu teman-teman. Saya ketemu sama istri saya itu di gereja, ya. Dia udah kelas 3 SMA, itu pun udah mau selesai lah SMA gitu ya. Dia udah mau selesai SMA, udah ujian nasional, ya. Jadi tinggal masuk kuliah. Nah, pada saat itu ketemu, saya lihat ya, dia datang di KKR gitu ya kan. KKR gitu saya lirik, ya, liriknya, oh ya ini. Kok kayak ada feeling gitu ya kan, oh, oke lah gitu kan. Nah, akhirnya itulah saya bawa dalam doa, kemudian terjadi ya saya mulai beranikan diri lah, cari tahu siapa dia gitu kan, cari tahu juga nomor HP ya kan. Dulu kan belum ada WA, dulu masih BBM, BBM udah hebat dulu ya, karena masih BlackBerry ya dulu ya. Nah saya cari tahu, oh dapat dari teman-temannya juga ya, rupanya banyak juga yang kenal dia. Nah seperti itu, akhirnya saya mulai komunikasi lah gitu kan, ayo deh gitu kan, saya ini gitu yang ketemu di gereja kemarin gitu kan. Akhirnya udah dia juga respon, ya boleh ketemuan boleh. Nah besoknya saya nggak langsung apa namanya ya, menyatakan perasaan, nggak langsung tembak lah gitu ya. Masih dijaga. Nah, masih dijaga dulu, karena dia juga pasti seperti itu, ya nggak langsung terima. Nah seperti itu, makanya intinya jangan habiskan masa mudamu dengan orang yang salah. Ya, misalnya rentang umur kita tamat SMA itu 19 tahun, ya kan? Berarti masih ada 19, 20, 21, 22, 23, 5 tahun, ya kan? Itu masih ada kesempatan untuk memilih, ya memilih. Jangan sampai misalnya tamat SMA pacaran kan, orangnya itu juga. Terus nanti sampai umur 25, orangnya itu juga. Terus nanti giliran mau nikah, orangnya bukan itu. Astaga. Ya, jadi menjaga jodoh orang jadinya. Kira-kira seperti itu ya kan. Oke, jangan habiskan masa mudamu dengan orang yang salah. Iya benar. Betul. Gini ya, lebih baik terlambat menikah daripada dengan orang yang salah. Oke guys? Yes. Itu lebih baik gitu ya. Makanya jangan khawatir, misalnya teman-teman yang sini yang mendengar ini sekarang, umurmu sudah mulai banyak, udah mulai 28 tahun ke atas, ya. Mulai banyak ya. Umurmu sudah banyak. Lanjut usia. Misalnya umurmu 28 ke atas sekarang, ya janganlah takut lah. Berarti tandanya Tuhan masih sayang engkau, ya. Bukan karena engkau, aduh sayang kali aku ini cantik, nggak laku, bukan gitu ya. Itu Tuhan sayang engkau, karena kenapa? Tuhan menjaga engkau dari orang yang salah. Iya benar. Daripada nanti kau menikah dengan orang sembarangan orang, terus apa yang terjadi? Keluarlah jurus Tai Chi Master, ya kan? Atau keluar jurus ya, atau keluar jurus 1000 bayangan. Ya, menyesal seumur hidup. Gini ya, apalagi kalau sudah menikah,
Jangan pernah keluar dari mulut kita, aku menyesal menikah sama engkau. Ingat itu. Jangan pernah keluar. Ya, jangan pernah keluar. Karena kenapa? Kalau sudah menikah, harus pandangnya ke depan, lurus ke depan. Nggak bisa lagi gigi tarik mundur, atrek mundur, nggak bisa. Nggak bisa lagi nengok ke belakang. Seandainya aku dulu, nggak bisa. Pertama, kalau udah menikah, harus terus. Nah, seperti itu. Ya kan? Nah, jadi itu kira-kira. Dan sebenarnya di hadapan mereka berdua ada contoh sebenarnya. Satu keluarga yang bahagia dan satu keluarga yang hancur. Ya tidak? Nah, Tepatnya seperti yang abang bilang tadi, harus jumpa di gereja. Kalau aku jumpanya di tengah jalan. nah, Kayak gimana ya, terbawa suasana aku rasa dengarnya. Oke, aku ada satu lagi nih, satu lagi. Jadi salah nggak sih kita mengagumi seseorang, kita talking di sosmed, sebelumnya udah pernah ketemu, tapi kita mengagumi dia dan kita minta Tuhan semoga itu jodohku gitu. Salah nggak sih berpikiran seperti itu? nah, kalau kita lihat di sosmed, yang penting intinya dia belum berkeluarga lah. Menginginkan suami orang, benar. Ya, itu. Enggak. Ketemunya di youth gitu. Di talking gitu kan. Terus istilahnya kayak Tuhan aku pengennya dia gitu. Enggak masalah sih, enggak masalah. Setiap orang Ada punya kata yang hak. nggak mungkin ya kan bang? Iya, enggak masalah. Kan ada lagunya. Dia yang ada jauh di sana dan aku di rumah. Seandainya gila, kita misalnya saya masih lajang nih ya. Apalagi sekarang pandemi kan, nggak bisa ketemu Betul, gitu betul. kan. Jadi gimana ya? Bisa aja. Kalau saling suka pasti dari sosial media Pasti. gitu kan. Ya. Ya makanya itulah nilai lebihnya pandemi ini ya. Jadiannya via online juga. Nah, nggak masalah sih. Misalnya saya seandainya saya masih lajang, saya suka sama Agnes Monica, nggak masalah. Tuhan, misalnya saya berdoa, Tuhan jodohku Agnes Monica, boleh aja, ya kan? Pasti Tuhan kasih caranya supaya ketemu sama Agnes Monica, ya kan? Yang penting dia belum berkeluarga lah. Nah seperti itu. Berarti intinya jangan sampai ngambil suami orang ya. Jadi pelakor, pebinor ya kan, apalagi. Ini pertanyaan ini, kakak, abang, saya mau tanya nih, bagaimana cara kita mengetahui bahwa pacar teman kita itu jodoh dari Tuhan? Kayaknya udah dijawab lah tadi ya kan. Nah, ini yang nanya istri saya ini. Ngapain tanya lagi mah? Ini udah ada di sini. Ya nggak apa-apa sih. Karena kenapa? Istri saya ini masih punya adik 2 orang lagi. Belum menikah ya. Jadi nggak masalah, bisa nasihat itu adik juga bisa. Nah, saya juga punya adik ini, adik saya ya, bisa juga seperti itu. Nah, seperti tadi ya, ingat ya, jangan habiskan masa mudamu dengan orang yang salah. Ya kan? Misalnya seperti ini. Nah, satu hal yang paling penting ya, ketika kita mulai berteman, mulai pacaran misalnya gitu ya. Nah, jadikanlah orang tua kita sahabat kita. Tanya ke orang tua kita. Pasti orang tua pasti punya feeling. Ya, gimana lah feeling orang tua itu terhadap anaknya. Ini Ya, bener banget nih, aku udah ngerasain soalnya. Nah, misalnya saya orang tuanya Lydia ini, dia, Pak, saya punya pacar begini, pasti saya lihat dulu pacarnya gimana. Wah, perasaannya nggak enak, nggak usah lah. Iya bener. Harus dengar. Bener. Harus dengar. Jangan sampai kita, aku cinta banget sama dia, Pak, mau. Karena mama aku pernah sharing juga ya. Aku jadi kayak flashback gitu. Aku pernah cerita sama mamaku, jadi aku punya PDKT, udah bertahun-tahun gitu kita kenal. Mama aku tahu, papa aku tahu, bahkan saudara-saudaraku juga tahu. Kita udah kenal lama, cuman entah kenapa kemarin ketemu sama mama aku. Terus mama aku ngeliat dia gimana. Udah pulang, ditarik. Gak usah lah sama dia, kenapa? Gini. Jadi kayak orang tua itu punya feeling yang kuat gitu. Aku pribadi pasti, emang kenapa sih mah? Dia kan baik, dia kan pelayanan, dia kan gini. Gak usah katanya, benar.
ada sesuatu yang mengecewakan gitu. Jadi kayak betul yang dibilang Bang Jo, pilihan dari orang tua itu juga sangat-sangat mendukung gitu. Walaupun hati kita berontak gitu kan, Tuhan aku maunya dia, kenapa orang tua aku gak setuju gini. Pokoknya aku sama dia. Begitu jadi blep, hancur gitu kan. Jadi memang betul yang dibilang Bang Jo, dukungan orang tua dari belakang itu penting gitu. Jadi harus dengar-dengaran juga. Ya, Bener. nah, itu dia. Satu lagi ya, kalau kita orang Batak ya, jangan ambil yang semarga. Ya, saya Panjaitan, Boru Aritonang, Boru Silitonga, Boru Tobing. Ya, nggak mungkin saya ambil Boru Panjaitan juga. Itu kami orang Batak ya, nggak boleh semarga ngambilnya ya. Nggak mungkin juga Lydia dengan marga Silitonga, dia Boru Silitonga nggak mungkin, jangan ya. Ya mungkin di suku lain nggak tahu gimana caranya, tapi kami orang Batak ini nggak boleh semarga. Nah, kayak saya Panjaitan ya, Panjaitan, Siagian, Silitonga, Sianipar, ya Panjaitan, Silitonga, Siagian, Sianipar, ya kan? Ada 4, nggak boleh kami saling ini ya, saling saling ngambil ya, saling menjadikan istri nggak boleh. Belum lagi ada padannya, misalnya kayak saya, kayak kami Panjaitan, ada Manulang, ada Sibuea, ada Pardosi, ada Nainggolan, apalagi Sinambela, itu nggak boleh juga kami saling mengambil gitu ya. Nah makanya masih banyak stok lah gitu kan, marga lain gitu ya, boru lain gitu. Saya kayak, misalnya istri saya Boru Manik ya, orang Batak juga. Nah itu boleh karena di luar dari kumpulan dari satu marga ini ya, kira-kira seperti itu ya. Nah mungkin sampai sini dulu lah ya. Sampai sini. Seru sih tapi seru tuh, cuman waktunya nanti kepanjangan ya kan. Minggu depan lagi kita lanjut lagi lah dengan Mungkin- tema-tema seperti ini. Mungkin Kak Alas ada yang mau ditambahin pesan-pesannya buat kami para kaum muda. Biar jangan menyesal lah. Pesannya cuma satu, cari pendamping itu benar-benar harus dari Tuhan. Jangan sampai gagal seperti yang dikatakan oleh tim apa kita ini, Abang Jojo ini. Cari pasangan yang benar-benar dari Tuhan. Ya. Kalau benar ini didoakan selalu, pasti Tuhan kasih. Seperti yang Karen bilang, suka sama laki-laki itu tapi cara nyampaikannya mungkin nggak bisa ya. Ya lewat Tuhan aja berdoa. Haleluya. Dan kebetulan ya, kebetulan kakak kita di sini datang di sini ya. Kebetulan tadi kakak ini lagi lewat ya, kita panggil, ayo kak gabung sini. Akhirnya mau juga ya. Sebenarnya kami 3 orang aja tadi ya, rupanya lewat kakak ini. Tapi luar biasa. Nggak kebetulan Kakak dia ini, bisa share ya. kakak ini bukan, maksudnya dia bukan anak youth tapi jiwanya masih youth gitu. Men, Jadi harus jadi tiru ya teman-teman yang nonton, harus jangan mau kalah gitu sama iya benar. kakak ini. Bener. Benar sekali tuh. Betul. Makanya lanjutkan terus. Seperti Bang Jo juga udah punya anak 2, udah punya istri, tetap mau melayani Tuhan di ibadah youth. Tapi Saya percayalah Tuhan akan nggak pernah merasa tua lah. iya. Ada orang belum menikah udah merasa tua langsung. Jadi nggak pantas untuk ikut ibadah muda, jangan. Ya. Nah, Yang Tuhan lihat itu hati, bukan umur, bukan penampilan, bukan apa, tapi hati kamu untuk mau melayani Tuhan. nah ya mungkin itulah teman-teman, minggu depan, Sabtu depan boleh kita lanjut kembali dengan tema yang sama mungkin. Karena enak ya pemuda ini. Kita bahas-bahas tentang pacaran, bahas tentang hubungan, bahas tentang keluarga dan lain-lainnya. Mungkin minggu depan bisa kita lanjutkan, ya. Yes. Mungkin Lydia bisa tutup kita dalam doa. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat, perlindungan, bahkan kami telah selesai melakukan ibadah kami. Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami bicarakan, apa yang kami sharingkan, biarlah teman-teman kami yang ada di rumah yang sedang menonton dapat memahami dan dapat melaksanakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk
ibadah saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh berkumpul, kami boleh membagikan informasi-informasi, semua karena kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami mau akhiri ibadah kami Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Minggu depan kita live juga. Maaf waktunya yang tadi telat karena ada sedikit gangguan. Minggu depan kita live jam 8 tepat di channel ini, GBI Simpang Jati Permai, GBI Victory. Jangan lupa tetap stay tune ya teman-teman. Oke, God bless you.